Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan static routing ya. Kemarin sudah dibahas bagaimana konsep dasar sebuah routing ya, konsep dasar sebuah routing. Nah, makanya mohon itu dipahami terlebih dahulu, kemudian kalau itu sudah paham nanti baru bisa memahami ini gitu ya. Karena nanti ketika pengembangan topologi akan lebih kompleks lagi, kita nanti akan belajar yang simpel-simpel dulu ya, bagaimana cara melakukan routing. Kemudian nanti setelah memahami yang ringkas-ringkas tadi ya, sudah yang memahami yang ringkas, kemudian akan dilanjutkan untuk topologi yang lebih kompleks lagi, nanti bagaimana untuk konfigurasinya gitu ya. Nanti kita akan belajar menggunakan static routing. Oke, jadi pertama kita buat topologi dulu ya, yang simple. Kita hubungkan dua router ini dulu, nanti kita tambahkan dua buah PC. Oke, kita ambil laptop saja. Oke, kita hubungkan ya. Ya, ini karena jadi ini adalah perangkat yang sama ya. Ini adalah perangkat yang sama, makanya kedua router ini harus dihubungkan menggunakan kabel cross. Kemudian PC dan router ini juga dianggap sama ya. Jadi laptop atau PC itu dengan router ini dianggap sama. Jadi router dianggap PC, PC juga dianggap router. Nah, makanya harus dihubungkan dengan crossover juga sama. Oke, seperti ini. Ya, dihubungkan. Kemudian ya, setelah itu kita lakukan setting IP dulu ya. Saya beri notes saja dulu. Ya, ini misalnya IP 10.10.10/24. Oke, kemudian saya beri yang ini juga saya beri note supaya mudah ya untuk mengingat-ingat. 20.20.0/24. Kemudian ini 30.30.0/24. Oke, sekarang kita mulai untuk konfigurasinya ya. Kita hubungkan dua router ini terlebih dahulu, atau ini kita buat IP, kita kasih IP dulu. Oke, kita mulai. Kita hidupkan konfigurasi terminal. Kemudian ya, kita masuk ke interface 3 bit Ethernet 00000 no shoot. Oke, sudah hidup. Dan kita kasih IP. Kita kasih IP add 10.10.10 titik 1 255.255.255.0 dan no shoot. Ya, sudah kita hidupkan. Kemudian untuk yang satunya lagi, yang sini. Nah, INT gigabit 0/0/1. Kita hidupkan dulu ya. Berarti add 20. Kita kasih ID 1 ya, supaya mudah nanti mengingat-ingat. Oh, berarti 2021 adalah gateway. Nanti kita masukkan gateway di sini gitu. Oke. Oke, sudah. Kemudian next, selanjutnya kita yang di router 1 ya. Sekarang kita konfigurasi ini ya. Oke, sekarang ini ya, ini ada di ini, kita buat IP segaris dulu. Ini gigabit 00 yang di router 0 kan kita sudah konfigurasi IP 10.10.10.1. Nah, sekarang yang satunya lagi ini sama di gigabit Ethernet 0000. Ini di router 1.
Nah, ini kita konfigurasi satu garis ya, atau satu jaringan, harus satu jaringan gitu ya. Karena kemarin sudah saya sebutkan bahwa syarat sebuah device bisa dapat berkomunikasi itu harus dalam satu jaringan. Gitu, salah satu konsep dasarnya. Namun ya, kalau berbeda jaringan kan harus menggunakan router tadi. Gitu lah. Nanti ya karena ini terhubung ya secara langsung seperti ini, makanya harus dibuat satu garis IP-nya. Kemudian konfigur terminal, IP add ya. Kalau kita masuk interface dulu, int gigabit 0 0 no shoot, IP add 10 10 10 titik 2 255 255 255 titik 0 ya, sudah di no shot. Oke. Dan satunya lagi di gigabit ethernet 0001 di sini ya, int gig 0/0/1 no shot ya, sudah hidup. IP add, IP-nya berapa tadi ya, 30 ya, 30 30 30 30 titik 1 255 255 255 titik 0 ya. Kita samakan ID-nya 1 ya, IP-nya 1 supaya nanti mudah diingat-ingat, oh gateway gitu. Oke, sudah. Sekarang kita sekalian untuk konfigurasi untuk laptopnya. Konfigurasi laptopnya kita coba. Ini berarti IP-nya 20 20 20 10 misalnya. Yang penting masih satu garis ya, ini /24, batasnya sampai 254 gitu. Oke, ini subnet masknya kita samakan /24 255 255.0. Kemudian gateway-nya seperti tadi yang sudah kita buat ya, ini jadi 20 20 21 di sini, IP sini. Kemudian nanti akan lewat sini kan, lewat ke IP 2021 baru nanti di forward sini gitu. Oke. Kemudian 30 30 30 10. Oke, ini ya, kemudian tambahkan /24 255 255 255.0. Kemudian default gateway-nya ini 30 30 31. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya, jadi saya sebutkan kemarin bahwa setiap router itu sudah membangun tabel routingnya sendiri ya. Setiap router sudah membangun tabel routingnya sendiri. Jadi di dalam router 0 ini sebelum di routing, ketika sudah dia directly connected, nah maka dia sudah ada tabel IP-nya untuk 20 ya, dan juga 10. Kemudian untuk router 1 ini sudah ada 30 dan juga 10, IP 30 30 dan juga IP 10 10 10 ini ya, karena dia sudah directly connected. Nah, makanya di router 1, artinya di router 1 ini sebelum dikenalkan di sini, dia belum ada ya. Jadi dari IP 30 dia belum bisa ke sini. Demikian juga sebaliknya ya, yang IP 20 yang IP 20 ini kan ada di router 0 dan dia belum dikenalkan di router 1. Nah, ya jadi dia perlu dikenalkan dulu di router 1 supaya nanti bisa terkoneksi ya. Di sini kan belum ada. Jadi dia belum bisa juga ke sini gitu. Makanya harus dikenalkan dua-duanya. Nah, kemudian untuk ICMP ya, terkait dengan ICMP. Jadi ICMP itu kan nanti kita ngirim paket, misalnya dari laptop 0 ke laptop 1 ini, nanti kan dia ngirim paket sini, kemudian dia balik lagi, gitu. Nah, pokoknya kita ngirim terus, oh iya ini paketnya sampai di sini, kemudian nanti balik lagi, dia ngasih tahu kalau paketnya sampai, makanya ada reply gitu, TTL, gitu. Artinya dia jawab gitu loh, ketika di ping. Nah, kemudian tapi semisal ya, yang dikenalkan cuma IP 30 saja di sini, misalnya IP 30 saja, di sini sudah kenal IP sini, dia sudah bisa ke sini ya.
Misalnya yang dikenalkan cuma baru IP30 saja di sini, tapi di sini yang di router ini tidak dikenalkan IP yang 20, tidak dimasukkan yang IP20. Nah, dia ini bisa paketnya sampai di sini. Tapi isi ICMP tadi dia tidak bisa balik lagi karena dia belum kenal network sini. Itu makanya, tapi ketika ICMP dikirimkan nanti dia tetap sampai di sini. Tapi nanti ketika kembali dia akan hilang di sini, ya, akan hilang di sekitar sini karena dia belum kenal network di sini, gitu. Jadi makanya itu alasannya kenapa dua-duanya harus dikenalkan, walaupun ketika nanti secara kita tes ya, nanti ini sudah ICMP sampai gitu. Oke, sekarang kita mulai untuk konfigurasi routingnya. Nah, untuk konfigurasi routingnya, ini caranya. Coba ini kita tes dulu ya. Ini dengan sini pasti sudah connect. Oke, tadi IP-nya yang ini 10.10.1 kalau nggak salah ya. Iya, 10.10.1. Saya coba ping 10.10.1. Oke, sudah connect. Kemudian yang sini ya sama juga pasti ping 10 ya, yang di IP sini ini 10.10.1 10.10.2 ping 10.10.2. Oke, sudah terkoneksi juga, tapi ini mau ke sini dia belum bisa. Tapi yang tadi IP-nya 20.20.10 ping 20.20.10 ya, masih destination host unreachable ya, karena memang belum di routing tadi ya. Nah, pasti DHO seperti ini. Nah, kita routing dulu, kita kenalkan dulu supaya nanti dia satu sama lain tetap bisa berkomunikasi gitu ya. Caranya seperti ini. Kita ke configure global dulu, bukan ke interface. Kemudian kita masukkan perintah IP route ya, IP route. Kemudian kita tanda tanya, kalau nggak tahu kita bisa tanya di sini, kasih shift kemudian tanda tanya. Nah, makanya di sini ditulis ada ABCD ya, ini ada 4 oktet. Kemudian destination prefix. Nah, kita masukkan destination ya. Destination di sini kita mau ke 20.20.20.0/24. Jadi IP route 20.20.20.0, kita masukkan networknya, destination network 20.20.0. Kemudian tanya lagi kalau nggak tahu. Nah, destination prefix mask berarti subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian setelah kita sudah mengetahui network tujuannya mana, subnet masknya mana, kemudian kita harus memasukkan gateway-nya. Kalau dia mau ke sini, dia pertama kali masuk lewat mana? Gitu. Nah, kalau dari router 1, kalau dari sini ya, kalau dari router 1 dia mau ke destination-nya 20, dia pertama kali harus melewati sini untuk masuk ke router 0. Nah, di sini IP-nya, sedangkan di sini IP-nya 10.10.10.1 gigabit Ethernet 0000. Nah, makanya di sini harus dimasukkan 10.10.10.1. Ya, ini sudah masuk. Oke, sudah. Nah, kemudian yang satunya lagi sama persis seperti itu. Oke, exit. Oke. Nah, yang di sini ketika dari router 0 ini mau ke network 30.30.30, pertama kali dia akan melewati gigabit Ethernet 0000. Nah, ini sudah kita kasih IP tadi 10.10.10.2. Nah, makanya nanti akan jadi gateway pertama kali. Nah, berarti kita tulis di sini IP route 30 ya, destinationnya 30.30.0 255.255.255.0.
Kemudian di sini gituin ya, 10, 10, 10.2. Oke, sudah. Sekarang sebelum ping nanti kita cek tabel routingnya dulu. Kita cek yang di router 0. Kita do show IP route. Ya, kita harus perintah do ya, karena perintah show ini artinya dia tidak ada di configure, tidak ada di config terminal ya, makanya dia harus di luar gitu. Makanya kalau supaya tetap bisa melakukan show IP route atau show perintah show yang lain ya, kita bisa menggunakan perintah do tadi, lakukan untuk show IP route gitu. Kita lihat. Nah, tadi sebelum di routing di router 0 ini hanya ada IP 10, ya, hanya ada IP 10 dan juga IP 20. Nah, yang directly connected ini. Nah, tapi setelah kita routing, kita kenalkan. Nah, di sini ada, kita lihat di sini ada S. Mana S ya? Nah, kita cari S-nya. Nah, ini S static. Nah, di sini. Begitupun juga di sini. Nah, di sini kan sudah ada S dan ini L kan lokal, kemudian C directly connected, C connected ini. Tadi kan sudah benar directly connected. 10, 20. Nah, sekarang sudah kita routing tadi, kita masukkan tabel routingnya. Ini kan sudah ada S static. Nah, sudah ada static di sini. Ini tujuannya ke 30 30 30 0/24 di sini. Ini lewat 10 10 2 di sini. Nah, gitu. Sudah benar ya berarti ya. Jadi sudah bisa gitu intinya. Nah, kemudian yang di sini sama juga kita cek. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya. Ini urut biasanya 10, 20, 30. Kita diurutkan ya. Biasanya kalau dari Cisco IP-nya dari terkecil itu paling tinggi. 10, 20, 30. Diurutkan seperti itu. Oke, yang sini juga sama. Ini sudah ada, ini tuh dari sini ya. Tujuannya ke 20, 20 di sini ya. 20. Ini melewati 10, 10, 1 yang ada di sini. Nah, gitu. Berarti sudah benar. Sekarang kita tes koneksinya. Tadi ini 30, 30, 10. Coba kita ping. Ya, dari sini ping 30, 30, 30.10. Nah, kan request timeout sekali, baru nanti time TTL. Nah, sudah. Nanti ya mereka sudah terkoneksi, sudah berhasil di routing gitu ya. Nah, jadi kalau kita nanti routing ya, oh ini netbox ini sudah terhubung sama sini belum sih? Nah, nanti kita bisa cek langsung dari tabel routingnya yang ada di router gitu. Kalau semua sudah terdaftar kan, ya sudah, berarti pasti sudah terkoneksi gitu. Kecuali nanti kita sudah bermain firewall, nanti sudah berbeda lagi ya. Nah, ini kasusnya masih routing static gitu. Nah, nanti kalau ini sudah paham, nanti kita kembangkan untuk topologi yang lebih kompleks lagi ya. Kemudian nanti kita baru lanjut di dynamic routing nanti seperti apa. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk static routing ya. Ini juga kita cek simulasi, coba kita lewat simulasi supaya lebih jelas. Oke. Ini dari sini kita ngirim ICMP ke sini. Ya, kita mulai simulasinya. Oke, ngirim. Oke, sudah sampai laptop 1. Ya, sudah. Nah, dia akan balik lagi pasti. Oke. Ya, successful. Ya, kita bisa cek di sini successful. Ya, sudah centang. Berarti sudah terkoneksi gitu ya. Oke, sekarang kita coba tadi
kita hilangkan tabel routingnya salah satu. Dia mau ke sini, berarti kita hilangkan yang sini kira-kira. Pasti dia nggak bisa balik paketnya. Oke, kita kasih no. Nah, menghilangkan tabelnya kita kasih no di sini. Sama dengan no shutdown. Shutdown kan mati. Kalau kita no shut berarti hidup. Sama ini juga. Kalau ini di IP root 2 kita nulis IP root di tabel routingnya, tapi kalau kita kasih no, artinya dia udah nggak ada gitu. Kita hapus, dan kita lihat lagi to show IP root. Oke, sudah nggak ada ya, dan kita cek lewat real time simulation. CMP lagi, dia ke sini terus ke sini. Oke, kita start. Oke, kita lihat ya, ini dia pasti sampai di laptop 1, dia pasti sampai ya, tapi nanti ketika balik lagi ya paketnya sudah hilang di sini karena dia nggak tahu tujuannya. Ketika dia nyari di tabel routing ya nggak ada gitu. Nah makanya seperti itu kalau untuk ICMP gitu ya. Jadi mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan saya mohon maaf ya, karena saya memang agak sedang ini kalau pagi-pagi pasti pilek seperti ini gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.